Hai teman-teman, kita mau eksplor sebuah ide hari ini. Ide yang mungkin bisa menggambarkan tentang relasi kita terhadap klien-klien yang akan kita temukan di awal, tengah, dan akhir zaman, dan relasinya terhadap kapabilitas kita dan juga type of work, gitu ya. Jadi sebenarnya gue bagi menjadi 3 zaman gitu, awal, tengah, akhir. Basically cuma karena biar keren aja sih. Biar enak didengar gitu. Cuman gue berharap ketika teman-teman spend waktu mungkin 20 menit untuk mendengarkan gue bercerita, teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang dan juga ekspektasi ketika teman-teman bikin studio sendiri, klien seperti apa aja yang teman-teman akan ketemukan gitu kan, dan di setiap season itu perasaannya seperti apa, tantangannya juga seperti apa gitu. Nah, semua orang itu bisa memulai karir mereka ketika mereka bikin studio. Mereka tuh bisa start dari awal, zaman awal ataupun zaman tengah sebenarnya teman-teman. Jadi nggak ada yang memastikan dia tuh bakal langsung mulainya di zaman awal gitu, belum tentu. Karena seperti yang kita udah sempat ngobrolin sebelum-sebelumnya, bisa jadi ketika seseorang itu udah keburu matang, mereka udah lama di industri, mereka udah punya koneksinya sendiri, mereka udah punya kapabilitasnya sendiri, mereka baru launching studio sendiri, bisa jadi mereka udah punya kapabilitas mereka udah besar banget, dan juga circle klien mereka udah matang gitu. Sedangkan ada juga yang mungkin mereka memulai studio di masa-masa mereka masih muda banget gitu, masih tanda kutip ijo gitu ya. Dan itu seperti gue gitu, gue memulai studio kan dengan umur yang masih muda ya, relatif muda, waktu itu 22 tahun doang. Otomatis secara kapabilitas juga gue belum terlalu terlatih, dan apalagi soal circle of client. Dan makanya kita bakal masuk dulu di fase yang pertama, yaitu adalah zaman awal. Nah teman-teman, di zaman awal itu menurut gue kita nggak bisa terlalu memilih-milih klien. Kenapa sih? Karena kita punya credentials atau portofolio juga belum sematang itu. Kita masih belum bisa membuktikan track record kita belum bisa membuktikan study case kita di mana kita berhasil memberikan manfaat bagi klien-klien kita. Nah, makanya seperti orang bijak berkata, hanya orang idealis, salah, hanya orang kaya yang boleh idealis. Nah, makanya di zaman awal ini gue menyarankan gitu ya, jangan terlalu banyak pilih-pilih kerjaan. Karena yang jadi fokus utama di zaman awal ini adalah bagaimana kita bisa ngebangun kredibilitas kita, bagaimana kita bisa memupuk portofolio kita, dan bagaimana kita bisa pelan-pelan mendapatkan study case atau success story yang bisa kita jual ke klien gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah type of work-nya bisa luas banget gitu teman-teman, tapi dengan garis bawah kita harus bisa gitu ya. Gue nggak bilang harus bagus perfect gimana, tapi bisa gitu. Nah jadi emang biasanya kalau misalnya orang bikin studio dan juga dia bisa dibilang apa yang namanya ya, kayak baru selesai dari kuliah DKV, pasti bisa pegang fotografi, mereka bisa tipografi dan lain-lain. Pasti kapabilitasnya itu bisa dibilang jack of all trades lah gitu ya. Nah tapi di sini guys bawahnya bisa. Kalau misalnya something yang sifatnya nggak bisa, ya jangan dipaksakan teman-teman, karena balik lagi di fase awal ini sangat krusial. Kalau di fase awal kita jadi orang yang terlalu overpromise, semuanya kita bilang bisa padahal kita nggak bisa, di situ bisa jadi malah kita membuat reputasi buruk pada studio atau klien kita gitu ya. Nah, terus di sini jadi sebenarnya menurut aku selama teman-teman bisa melakukannya, ya nggak apa-apa, terima aja. Nah, tapi balik lagi ngomongin soal white label. Ini balik lagi ya, ngomongin dulu tentang kapabilitas kita, type of work sama kapabilitas kita gitu ya. White label itu dimana kita itu di tanda kutip di hire oleh studio lain untuk mengerjakan pekerjaan mereka atas nama studio tersebut. Nah di sini gue butuh kita mulai kritisi ya teman-teman di fase awal ini. Walaupun tanda kutip kita masih memulai, tapi kita juga harus tahu kalau nggak semua pekerjaan itu bisa membawa prospek positif bagi kita. Nah terutama untuk white label. Ketika kita dapat studio-studio yang mau meng-hire kita untuk mengerjakan project mereka, kita harus mempertanyakan beberapa hal. Pertama, apakah kita bisa ngeklaim bahwa hasil pekerjaan kita ini adalah pekerjaan kita, atau jangan-jangan itu juga di copyright oleh studio tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata emang terjadi NDA atau non-disclosure agreement bahwa pekerjaan itu khusus hanya boleh diklaim sebagai pekerjaan studio tersebut, dan kita nggak bisa ngeklaim bahwa kita part of that work gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah satu. Ada dua pertanyaan sebenarnya.
kita lagi butuh duit atau enggak. Kalau misalnya emang kita lagi butuh duit dan di situ tanda kutip bisa menghasilkan uang yang bisa untuk operasional dan kita malah lagi butuh, ya udah nggak ada salahnya untuk diterima. Tapi yang kedua, kalau ternyata emang kita lagi masih punya tabungan segala macam, saya sih gue lebih menyarankan untuk jangan terima white label di mana portofolionya nggak bisa kita terima, nggak bisa kita klaim gitu. Kenapa? Karena baik lagi nanti jadi kebiasaan, dan kedua nggak ada prospek ke depannya gitu. Kita emang purely do it for the money, karena kita juga nggak bisa ngeklaim itu sebagai portofolio kita gitu kan. Beda cerita kalau misalnya kita diangkat sebagai kolaborator dan kita bisa ngeklaim, justru itu bakal menjadi semacam study case yang sangat berharga bagi kita gitu kan. Jadi kita dikasih tanda kutip kesempatan oleh studio yang lebih sesepuh untuk bisa berkembang, which is bagus banget gitu. Jadi kita bisa coba dapat klien atau sebuah scope of work yang besar, yang padahal sebenarnya kita belum punya koneksi ke klien tersebut gitu. Nah, gue agak panjang di awal karena emang di awal ini sangat krusial teman-teman. Dan juga yang butuh gue ingetin di zaman awal ini kan tadi aku bilang ya, kalau misalnya kita nggak boleh idealis, nggak boleh milih-milih klien, dapet klien aja syukur kalau misalnya di fase awal ini. Nah, menurut aku tapi pun demikian, kita pun harus tahu bahwa di fase awal ini akan jadi fase yang paling memfrustrasi teman-teman. Gue sampai nggak bisa melafalkan frustasi dengan benar gitu ya. Frustasi banget. Kenapa? Karena bisa dibilang kita baru mulai, mungkin secara price point juga kita masih di bawah, dan kita bakal ketemu klien-klien yang juga mungkin baru pertama kali nge-hire designer. Dan orang-orang yang baru pertama kali nge-hire designer bisa jadi ekspektasinya besar banget terhadap designer. Mereka berharap dengan mereka nge-hire designer bisa menjadi titik balik dari bisnis mereka segala macam, which is good kalau misalnya kita bisa memfulfill ekspektasi tersebut. Tapi dengan garis bawah banget teman-teman, please jaga ekspektasi para klien-klien yang masuk kita, terutama ketika klien-klien tersebut adalah klien-klien yang juga masih entry level, dalam artian masih pertama kali bekerja berkolaborasi dengan designer. Baik lagi, kata kuncinya adalah bisa. Yang kita bisa lakukan, bilanglah bisa. Tapi yang kita nggak yakin kita nggak bisa lakukan, bicarakanlah dan komunikasikanlah juga secara clear bahwa kita belum pernah, kita nggak tahu kita bisa atau enggak, tapi kita akan coba usahakan, tapi dengan resiko A, B, C gitu ya. Dan kalau misalnya emang sesuatu yang kita nggak bisa, kita harus klaim bahwa kita nggak bisa, pastikan seperti itu. Nah, hal-hal ini tuh maksudnya apa? Jadi seperti yang kita tahu gitu ya teman-teman ya, desain komoditas gitu ya. Di bagian desain komoditas semua hal butuh desain. Dan sekarang mungkin paling banyak pekerjaannya itu ada di social media atau di e-commerce, bikin banner, atau bikin reels, atau bikin postingan social media management segala macam, and so on. Which is good, ambil aja karena juga bagus buat menutup operasional bulanan. Tapi kita harus very clear on what yang kita bisa lakukan dan yang nggak bisa kita lakukan. Contoh, apakah kita bisa bikin feed yang bagus dan terlihat rapi? Jawabannya bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kayak apakah kita bisa bikin sebuah postingan atau reels yang viral? Nah, itu kita harus jujur dong, kita nggak bisa pastikan gitu. Atau bahkan misalnya dia lebih jauh lagi, apakah dengan reels atau desain yang lo buat bisa mendatangkan sales? Teman-teman harus be very clear about it. Nggak bisa gitu. Karena basically kita bukan orang marketing, kita nggak punya ads budget segala macam yang bisa memastikan return on investment or anything gitu. Teman-teman, kita desain itu soft power, jadi bukan something yang bisa mendatangkan sales secara langsung. Yes, bisa membantu, tapi belum tentu gitu. Nah, itu mungkin kalau misalnya gue jabarin malah kita bakal belajar branding hari ini, tapi enggak ya, gue bakal tetap tahan di tentang klien gitu ya, klien awal zaman ini dulu gitu. Nah, baik lagi, jadi dikomunikasikan itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah harus ada kontrak hitam di atas putih. Itu non-negotiables. Teman-teman harus disiplin dari awal. Teman-teman punya studio, semua harus terdokumentasikan dengan baik di atas hitam di atas putih, alias kontrak yang ditandatangani di atas materai gitu ya. Kenapa? Ini untuk menghindari namanya baper-baperan dalam project. Klien yang tanda kutip kayak apalagi dari teman segala macam pasti bisa diatur, bisa diusahain segala macam. Enggak, itu sebenarnya adalah kata lain daripada gue request apa lo coba usahakan untuk dipenuhi, padahal sebenarnya itu semuanya scope-nya out of contract gitu ya. Jadi please, semua scope of work, semua ketentuan revisi, semua ketentuan pembayaran, dan pastikan
ada klausul yang menyebutkan bahwa DP yang sudah dibayarkan tidak boleh dikembalikan gitu ya. Itu tertulis di atas kontrak dan itu ditandatangani bersama di atas materai, teman-teman. Supaya ketika nanti sebulan 2 bulan proyeknya masih ongoing and then mulai tiba-tiba ada miskomunikasi segala macam, kita tuh nggak ngomong kayak kan kita pernah bilang enggak, tapi semuanya itu berdasarkan kontrak yang udah kita sepakati di awal project. Jadi ketika kita diring-diring segala macam, kita negosiasi semuanya ada dasarnya. Ketika nggak ada kontrak, nggak ada dasarnya, itu sangat bahaya sekali. Gitu. Berarti ingat teman-teman, di zaman awal ini klien panik dengan ekspektasi dan kita pun juga kan masih hijau gitu ya teman-teman, kita masih belum inexperience, jadi kita sama-sama meraba-raba, jadi bertabahlah gitu ya. Di awal zaman itu emang banyak banget frustasinya, tapi mungkin gara-gara kita baru starting out, jadi semangat kita gitu ya masih membakar, masih membara gitu, jadi harusnya it's okay, kita bisa menjalankan semuanya ini dan semoga bisa berkembang ke zaman berikutnya, itu adalah zaman tengah. Nah, gue bisa bilang Yort sekarang di tahun ke-8 kita mungkin lagi di transisi di zaman tengah menuju ke zaman akhir. Semoga kita bisa soon nyampe ke zaman akhir. Nah, di zaman tengah ini apa sih yang terjadi teman-teman? Kita mulai tahu gitu ya, di tipe-tipe pekerjaan seperti apa yang kita tuh perform gitu. Tipe-tipe pekerjaan apa yang kita beneran jago dan tipe-tipe pekerjaan seperti apa yang kita kurang jago. Ini terjadi di tahun 2025 awal, 2024 kalau nggak salah. Jadi ada seorang produser di Yort gitu ya. Kita kan dulu sempat handle social media dan dia resign dan dia meeting sama gue dan di exit interview dia ngomong kalau misalnya kita itu intinya kurang jago di sisi sosial media. Dan waktu itu gue sangat angkuh teman-teman, gue bilang ke dia, enggak kok, kita oke sosial media, lu lihat di retensi kita 90% lu semuanya lanjut sama kita memperpanjang kontraknya gitu, nggak ada yang 3 bulan cabut gitu, nggak ada. And then 1 tahun kemudian tahun 2025 gue berterima kasih banget sama orang tersebut karena ya bener yang dia ngomong, emang gue nggak sejago itu di sosial media sih. Jadi shout out buat Rashi yang sekarang udah bikin studio sendiri gitu ya, studio khusus ngediting video. Lo menyelamatkan nyawa gue dan thank you for the hard truth that you said to me dan thank you so much. Ya intinya zaman tengah ini tahun 2025 awal gue sama tim komitmen dan kita memutuskan untuk cut off semua klien sosial media kita. Jadi emang di sini di zaman tengah ini kita bakal mengkerucutkan type of work yang kita mau terima gitu ya. Dan kita hanya fokus ke tipe-tipe pekerjaan yang kita bukan cuma bisa, tapi kita bisa kerjakan dengan baik, kerjakan dengan bagus gitu teman-teman. Nah, kenapa sih harus mengerucutkan? Karena begini teman-teman, di zaman tengah ini kita tuh udah mulai harus mempertanyakan ke diri kita, bertanya kepada diri kita gitu, kayak lo mau gak sih mengerjakan tipe pekerjaan seperti ini untuk klien yang seperti ini selama let's say 5 tahun, 10 tahun secara berturut-turut gitu. Kalau misalnya jawabannya enggak, nah kita bertanya lagi, terus lo mau spend hidup lo untuk melakukan pekerjaan yang lo sebenarnya nggak suka gitu kan. Nah, lo yakin lo bisa keep up dengan stresnya gitu. Nah, jadi menurut gue di fase tengah ini adalah fase dimana kita harus berulang-ulang mengevaluasi dan bertanya kepada diri kita kayak apakah hal-hal ini adalah hal yang bisa kita lakukan untuk selama sisa hidup kita gitu ya. Karena kan basically kita nggak mau dong studio kita tutup 10 tahun, 20 tahun gitu. Kita mau melakukan terus gitu. Bahkan kalau misalnya bisa dilempar ke generasi selanjutnya juga bagus. Nah, makanya di sini kita udah mulai tanda kutip idealisnya ditinggiin gitu. Jadi kita bertanya, apakah pekerjaan ini emang layak untuk kita perjuangkan? Gue nggak ngomongin soal semua pekerjaan itu harus gampang, tapi lebih ke arah semua pekerjaan pasti ada stresnya gitu ya. Tapi apakah lo mau keep up dengan stres tersebut? Apakah itu mendatangkan sebuah energi kepada diri lo? Ini sebenarnya gue dapet pelajaran ini dari Bapak Graham Weaver dari Stanford. Dia menjelaskan tentang asymmetrical life. Dia bilang bahwa dalam hidup itu sebenarnya hidup itu adalah penderitaan gitu kan. Itu kan kayak pembelajaran Buddha gitu ya. Bahwa hidup itu adalah penderitaan, tapi kita harus pick di hal mana yang kita rela untuk menderita gitu. Dan dia juga Graham Weaver juga selalu ngingetin bahwa don't follow your passion but follow your energy. Energy itu maksudnya ketika lo melakukan sesuatu gitu ya, walaupun capek, walaupun stres segala macam, tapi setelah kita berhasil melakukan pekerjaan tersebut,
Lo feel energized gak? Lo feel kayak wah ternyata kerja keras gue ini nggak sia-sia ya, gue melakukan something yang good gitu. Nah disinilah di zaman tengah ini teman-teman. Jadi pertama dari sisi internal kitanya nih, kita nanya ke diri kita mau gak doing this kind of work. Kalau misalnya iya, ya teruskan gitu. Kalau misalnya enggak, boleh coba untuk menolak. Jangan semuanya diiyain lagi. Udah selesai itu di zaman awal. Kalau di zaman tengah kita udah mulai dapat kredensial yang bagus, udah dapat beberapa success story, kita udah bisa mulai memilih-milih tipe project gitu ya teman-teman. Dan juga di sini sebenarnya yang menyenangkannya secara harga seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri kita, otomatis secara harga juga harusnya kita meningkat teman-teman. Nah tapi di sini kliennya mungkin juga bakal lebih dewasa, nggak terlalu yang buta-buta banget, ekspektasinya juga lebih sehat. Namun yang harus gue tekankan teman-teman, di sini kita udah juga mulai harus berpikir tentang keseimbangan antara ekspektasi klien, cara kerja klien, dan juga cara kerja tim kita. Mungkin di fase tengah ini kita tuh secara tim juga udah berkembang gitu kan, kita udah punya banyak dan kita juga udah punya culture. Jangan sampai culture dari studio kita itu di-drive oleh culture dari klien yang hire kita. Sekali lagi gue tekenin, jangan sampai culture desain kita ini, culture studio kita didikte oleh culture klien kita. Karena itu bakal, tanda kutip, sangat toxic bagi culture internal kita. Maksud gue gini, ketika kita tahu yang kita pengen bangun adalah studio yang sehat, secara jam kerja, work-life balance, dan ternyata kita punya satu klien yang sangat needy banget, yang sampai jam 9 pun harus cepet-cepet dibales, jam 9 malam harus cepet-cepet dibales segala macam, padahal sebenarnya kita udah di luar jam kerja dan kita nggak, itu bukan budaya kita, tapi kita tetap ladenin for the sake of jaga hubungan. Nah pertanyaan gue adalah, kalau klien ini tanda kutip even projectnya sukses segala macam, dan dia merekomendasikan ke circle-nya dia yang lain, pasti kan dia bakal cerita tentang cara kerja kita, dan kita bakal mendapatkan klien-klien lain yang berekspektasi memiliki culture yang sama seperti cara kita melayani klien ini. Akhirnya apa? Culture yang tadi kita pengen work-life balance lama-lama tergerus sama culture dari klien, dan itu sangat menurut gue toxic, karena itu kayak trying to rob your identity out of your studio gitu. Dan menurut gue itu nggak asik sih, iya gak sih gitu. Nah di sini teman-teman yang gue mungkin ajak teman-teman untuk berpikir adalah melihat klien itu bukan sekedar orang yang mau masuk menukarkan uangnya dia dengan servis kita, ekspertisi kita, tapi lebih ke arah setiap klien itu selalu ngebawa pintu-pintu di baliknya. Kalau kita memuaskan seorang klien, akan banyak pintu-pintu yang terbuka dari circle mereka. Nah, cuma permasalahannya adalah apakah pintu-pintu tersebut mendekatkan kita kepada tipe studio yang kita ingin bangun, atau justru menyesatkan kita? Karena nggak semua hal baik itu baik untuk kita. Kebayang nggak teman-teman? Bisa jadi ketika kita nge-cut off sebuah klien, menutup pintu dari circle-circle-nya dia, itu sebenarnya kita sedang menyelamatkan studio kita sedang menyelamatkan culture dari studio yang udah kita bangun. Sekali lagi, ini udah di tengah zaman, berarti udah ada waktu-waktu kerja keras yang sudah kita melewati di fase awal yang tadi gue bilang sangat-sangat penuh dengan frustasi itu. Dan apakah kita rela untuk mengorbankan itu semua hanya untuk nge-serve klien yang tanda kutip hanya jadi toxic buat kita, gitu teman-teman. Jadi itu something yang to think about di zaman tengah ini. Jadi nggak semua klien itu, kita harus ngelihat klien itu sebagai bukan cuma sekedar kliennya, tapi juga opportunity-nya, teman-teman. Nah, di sini juga berbanding terbalik ya. Kalau misalnya kan klien yang tanda kutip toxic, tapi juga bisa jadi ada klien-klien yang sifatnya baik-baik aja, tapi mungkin secara harga murah. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini diterima atau enggak? Kalau menurut gue, baik lagi, lo happy gak ngerjain klien ini? Tapi kalau misalnya lo happy, ambil aja projectnya ya. Do it for the sake of like fun, untuk portofolio segala macam. Tapi kita nggak bisa expect bahwa si klien ini akan mendatangkan klien-klien baru dari circle-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memberikan dia harga yang tanda kutip di bawah standar kita, dia juga akan mendatangkan klien-klien yang harganya juga standar. Balik lagi, dia kan cara merekomendasikannya kan pasti ditanya dong, kayak oh ya, lo pakai studio itu bagus ya hasilnya ya, lo di harganya berapa nih, segala macam. Kan kita nggak mungkin kasih harga yang tiba-tiba mahal banget gitu kan.
nanti dia bisa ngomong kayak, loh lu tawarin ke temen gue yang ini harganya cuma segini, kok sekarang gue naikin 3 kali lipat gitu, padahal sebenarnya emang itu projectnya fun gitu dan kita emang sengaja turunin harga. Jadi just do it for the sake of the fun and for the portfolio. Jadi jangan berharap bakal dapat referral dari tipe-tipe klien yang standar harganya di bawah standar kita gitu. Nah, jadi di fase tengah ini menurut gue yang butuh banget dijaga dan butuh banget kita selalu jaga relasi adalah klien-klien yang menurut gue secara harga make sense, secara tipe pekerjaannya kita bisa lakukan dengan bagus, dan yang ketiga nggak usah baik-baik banget kliennya tapi at least dia bisa saling menghargai, saling respect satu sama lain gitu ya. To be honest teman-teman, kalau misalnya ditanya gue di Yort 8 tahun apakah pernah nge-cut off klien, jawabannya pernah. Cut off ini dengan artian ya udah gue mau ada urusan lagi dan kita balikin duitnya gitu ya teman-teman. Ada teman-teman, tapi cuman di 8 tahun paling cuma 3 kali gitu, dan gak sebenarnya ngebalikin uang itu atau nge-cut off itu adalah hal yang sangat tidak dianjurkan. Balik lagi, sangat tidak dianjurkan. Even lu mau cut off pun lu harus cut off dengan baik-baik, jaga relasi gitu, jaga nama baik dan profesional. Tapi kalau misalnya pun emang bener-bener gak ada jalan lagi untuk cut off gitu ya, dan apalagi harus refund segala macam, hanya lakukan kalau pertama udah ngomongin soal identitas gitu. Jadi 3 ini nggak tahu ya, mungkin ini trigger di gue, tapi yang pertama gue nggak enak tapi nggak apa-apa, soalnya mungkin kalau misalnya orang yang nonton ini juga dia nggak mungkin nonton sampai menit sini, udah lama banget di tengah-tengah gitu kan. Awas loh teman-teman ada yang viralin bagian ini doang. Tapi ada orang yang pernah telepon karyawan gue dan dia bilang tuh ke bos lo gitu kan, si bocah mata duitan, wah dia bilang kayak gitu, dan gue langsung kayak selesai ditelepon anak gue karyawan gue, terus dia kasih tau gue si klien ini ngomongin hal tersebut, ya udah langsung gue hari itu juga langsung gue refund dan gue cut off itu klien, dan sisanya ya adalah, tapi semuanya kebanyakan adalah something yang sifatnya itu udah sifatnya mereka berusaha untuk menginvasifkan culture mereka kepada culture kita yang sebenarnya baik lagi dong, nggak ada tuh namanya tamu bertamu ke sebuah restoran dan tamu tersebut nyuruh kita tentang bagaimana restoran ini harus beroperasi. Harusnya kita dong yang set the tone, harusnya kita yang set the rules gitu ya. Baik lagi teman-teman. Ya seperti itu. Nah jadi gue ulang, di zaman tengah ini sebenarnya yang harus benar-benar kita pikirkan adalah apakah kita mau rela take the stress, berusaha keras untuk mengerjakan type of works yang datang ke kita. Kalau misalnya nggak mau ya udah better kita tolak aja gitu. Apalagi kita juga harus berpikir tentang types of client juga nih. Kita harus mikir klien ini bukan cuma sekedar provider, tapi juga opportunity di balik mereka, pintu-pintu yang tersedia di balik mereka tuh seperti apa, dan jangan sampai kita terjebak di circle yang sebenarnya kita nggak belong gitu teman-teman. Karena baik lagi, lo mau jadi bibit yang sebaik apapun, kalau misalnya tanah lo salah ya lo nggak bakal berkembang gitu teman-teman. Jadi mungkin di sini bahkan fokusnya dari zaman tengah ketika lo mau transisi ke zaman akhir adalah lo harus cari circle klien yang cocok buat tipe desain lo gitu. Makanya masuk ke fase terakhir, zaman akhir, gila, gue ngomongnya sebagai klien akhir zaman biar keren, katanya kayak dajal banget, tapi enggak teman-teman. Maksud gue adalah kayak akhir zaman justru sebenarnya cita-cita kita gitu ya. Di akhir zaman kita maunya happy ending dong, bukan sad ending. Jadi kita pengen justru di akhir zaman kita dapat klien-klien yang kita emang willing to take the stress with gitu ya. Jadi kayak gue siap bekerja keras, gue siap do the hard work for the sake of this kind of clients gitu. Dan pastikan di akhir zaman, balik lagi gue belum masuk ke zaman ini karena gue baru aja ngumpulin anak-anak gue di Yort, dan kita coba evaluasi kira-kira tipe klien seperti apa sih yang kita mau seriusin gitu ya, yang kita mau bener-bener fokusin gitu, niche down. Dan kita udah list down beberapa tipe klien, dan ya klien-klien itu yang akan kita coba untuk fokuskan dan kita cari circle-nya. Dan di klien akhir zaman sebenarnya apa yang lo lakukan itu bakal ngaruh ke bagaimana industri ini terbentuk secara besar. No joke. Karena apa yang lo lakukan di akhir zaman, studio lo udah mateng, basically apa yang lo lakuin juga bakal jadi tanda kutip dilihat oleh studio-studio kecil yang di bawah gitu. Dan gue berharap sebenarnya di akhir zaman itu studio itu jadi studio yang hanya melakukan pekerjaan
dimana itu adalah the best quality yang mereka bisa offer. Dalam artian di industri lain gak ada orang yang paling tepat untuk nge-execute sebuah briefs selain studio kita gitu. Makanya kita bisa punya bargain power yang sangat tinggi, harga kita bisa kita mahalin. Contoh teman-teman, biar nggak abstrak banget gitu ya. Gue di Yort mulai pengen fokus ke salah satunya adalah ke tipe-tipe klien yang punya banyak banget sets of data, sets of facts yang kompleks, dan mereka pengen bisa mengkomunikasikan ide atau data tersebut yang sangat kompleks menjadi something yang sifatnya itu gampang dicerna oleh orang-orang sehari-hari gitu. Nah, itu adalah type of client yang gue cari, dan emang karena gue ngerasa Yort punya kekuatan di sana gitu. Kita punya kekuatan untuk ngebangun sebuah narasi walaupun menjelaskan sebuah teori atau ide yang sangat kompleks jadi gampang dicerna oleh orang. Nah, itu contoh niche down-nya gitu kan. Jadi mungkin gue bisa berharap gue bisa ketemu klien-klien yang mungkin bahkan dari farmasi kah gitu kan, atau dari scientific profesor dari mana gitu yang pengen bikin jurnal or anything. Nah, jadi intinya di akhir zaman type of work-nya juga sangat sempit, sangat niche down, karena kita hanya mengejar orang-orang atau tipe klien yang expect the best of the best, teman-teman. Dan menurut gue seharusnya studio-studio yang sudah masuk ke akhir zaman ini, ya udahlah, lo kan udah jadi yang terbaik gitu ya. Jangan sampai lo masih mau terima tanda kutip free pitch gitu, karena ya ngapain lo udah yang terbaik, lo harusnya put respect juga lah ke studionya dan bilang kalau misalnya gue yang terbaik, ya lo nggak mau yang terbaik ya lo cari yang lain, masih banyak studio di luar sana. Tapi kalau misalnya mau yang terbaik ya lo hire kita. Seperti itu. I wish bisa seperti itu, tapi keadaannya seperti apa gue nggak tahu. Balik lagi karena gue masih di tengah zaman, teman-teman. Jadi bayangan gue, imajinasi gue di akhir zaman itu justru studio itu jadi pertama studio yang punya expertise yang sangat-sangat niche down untuk men-serve klien-klien yang sangat ngerti tentang desain, dan mereka expect the best out of the best gitu. Dan ya, type of work-nya juga sangat niche down, hanya melakukan apa yang kita suka gitu. Dan menurut gue itu oke banget sih, dan itu bisa jadi something yang kita bisa mimpikan bersama menurut gue. Nah, jadi tadi gue lupa ngomong soal pitching ya. Nah, menurut gue dari zaman awal, zaman tengah, zaman akhir ini, kapan sih kita oke untuk terima free pitch? Menurut gue cuma di zaman awal sih. Karena zaman awal gue sebenarnya pun gak terlalu menyarankan, tapi it's okay karena cari opportunity. Siapa tahu dengan free pitch kita bisa jadi batu loncatan, pernah handle brand besar gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tengah sama akhir, at least tengah lo bisa ambil yang paid pitch lah gitu, yang kalau misalnya untuk keluarin proposal lo bisa minta bayaran, atau di bagian akhir gue gak menyarankan tanda kutip lo ikut free pitch. Karena balik lagi, bayangkan di sebuah industri dewa dari dewanya masih bisa free pitch gitu, masih mau ikut free pitch. Dan artinya perusahaan-perusahaan ini yang mencari free pitch ini, yang menawarkan free pitch ini, mereka tuh kayak nggak ada ruginya gitu loh. Yang orang studio yang paling bagusnya aja mau free pitch, lo yang studio yang setengah-setengah aja, yang masih di zaman tengah aja, masa lo nggak mau? Ya udah nggak apa-apa, toh yang paling bagus masih mau terima free pitch dari gue. Nah, itu yang menurut gue bakal jadi something yang pil pahit kali ya di industri kita gitu, dan gue nggak menyarankan. Ya, mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain dongengnya untuk hari ini tentang klien awal zaman, tengah zaman, dan akhir zaman. Semoga lo dapet something, lo belajar something, juga lo merasa relate dan lo nggak sendirian lawan frustasinya industri desain hari ini gitu ya. Dan ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga komen. Gue bakal coba sekuat tenaga gue untuk balasin setiap komen yang ada. And see you guys later. Bye bye.